Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani di gelombang bunyi bagian kedua. Ini lanjutan dari gelombang bunyi bagian pertama. Nah, yang kita pelajari di sini adalah sumber bunyi adalah berupa dawai atau senar, kemudian pipa organa terbuka, nanti kita singkat POT, sedangkan pipa organa tertutup kita singkat dengan POTT. Langsung ya. Untuk sumber bunyi berupa dawai, ini kita ingat hukum Melde, bahwa cepat lambat bunyi itu sama dengan akar FL per M, dengan F adalah gaya tegang talinya, kemudian L-nya adalah panjang tali, kemudian M-nya adalah massa tali. Nah, jika dawai dipetik itu akan terjadi beberapa nada ya. Yang pertama ini adalah nada dasar. Ini nada dasar. Atau kita beri nama frekuensinya adalah F0. Nah, kita lihat dengan model seperti ini terjadi simpul, perut, simpul. Panjangnya tali adalah L. Nah, ketika dipetik seperti ini terjadi gelombang sebanyak setengah lambda ya. Atau bisa kita tuliskan L sama dengan lambda per 2 atau setengah lambda. Nah, dari sini kalau L-nya sama dengan setengah lambda, maka lambdanya sama dengan 2L. Ini pakai L kecil apa L besar? L kecil aja ya. Ini L kecil. Nah, kalau lambda 0-nya sama dengan 2L, maka F0-nya F itu V per lambda. V per lambda, sehingga lambdanya diganti ini sama dengan 2L. Kalau kita masukkan ke hukum Melde, maka F0-nya sama dengan 1/2L. Melde-nya diganti V-nya diganti FL per M. Nah, ini adalah untuk mencari frekuensi nada dasar. Selanjutnya yang ini namanya nada atas 1. Kita beri nama F1. Nah, ketika F1 ini ternyata dengan panjang L terjadi simpul, 3 simpul dan ada 2 perut. Yang ini 2 simpul, 1 perut, 3 simpul, 2 perut. Nah, dengan adanya ini kita tahu bahwa di sini terjadi 1 gelombang atau 1 lambda, sehingga L sama dengan lambda. Dari sini kita peroleh bahwa lambda satunya sama dengan ini lambda 1 maksudnya lambda pada nada atas 1 ya, itu sama dengan L. Nah, dengan cara yang sama tadi, maka F sama dengan V per lambda. V per lambda, dengan lambdanya adalah L. Langsung kita ganti lambdanya L, sehingga dari sini kita peroleh F1-nya sama dengan 1/L. Ini kita gantikan Melde-nya FL per M. Nah, selanjutnya pada nada atas 2, ini kita beri nama frekuensinya adalah F2. Ini terjadi S simpul, ada 4 simpul, kemudian perutnya ada 3. Nah, ketika terjadi ini maka dengan panjang L terjadi 3,5 lambda. Dari sini bisa kita tuliskan bahwa lambda pada nada atas 2 itu sama dengan 2/3
L. Nah, untuk mencari F, ini F1 ya, maaf, yang ini F2, maka bisa kita tuliskan 3/2 L akar FL per M. Dan seterusnya, ini pada nada atas 3. F3 kebanyakan. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada angka 1. Ini kalau kita kalikan dengan angka ini ada atasnya ada 1 ya. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 2/2 biar penyebutnya sama ya. Di sini biar 2L, maka ini nanti akan ada perbandingan angka 1 kemudian 2, yang ini adalah 3. Sehingga pada dawai atau senar ini perbandingan antara F0 dibanding F1 dibanding F2 dan seterusnya ini sama dengan 1/2L dibanding 2/L, ini 3/2L. Atau boleh juga bisa kita tuliskan perbandingannya ini sama dengan 1/2/3. Nah, untuk jumlah simpulnya saya beri warna merah saja. Untuk jumlah simpulnya maka sama dengan jumlah perut ditambah 1. Kalau kita perhatikan kan ini lebih banyak simpulnya ya. Yang ini 4 simpul, yang ini 3 perut. Jadi untuk jumlah simpulnya sama dengan jumlah perut ditambah 1. Sedangkan jumlah simpul itu sendiri ternyata kalau kita perhatikan di sini ketika nadanya 0, maka simpulnya ada 2. Kemudian perutnya 1. Sehingga untuk jumlah simpul ini boleh kita tuliskan N plus 2. Sedangkan jumlah perutnya itu sama dengan N plus 1. Atau boleh kita tulis untuk persamaan Fn-nya, yaitu frekuensi pada nada ke N itu sama dengan N plus 1 kalikan F0. Oke, kita lanjutkan. Untuk sumber bunyi pipa organa terbuka kita singkat dengan POT. Nah, kita punya pipanya sepanjang L ya. Kemudian ini adalah gerakan dari molekul udaranya. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah gambar nada dasar atau pada frekuensi 0. Nah, kita perhatikan di sini ada perut, simpul, perut. Atau kita tuliskan di sini ada 2 perut, 1 simpul. Nah, dari keadaan ini kita lihat bahwa L-nya dengan panjang L ini ternyata di sini terbentuk berapa gelombang? Berapa lambda? Nah, kalau modelnya seperti ini, misalkan ini kita potong, kita gabung ke sini, maka kelihatan setengah lambda. Setengah lambda. Sehingga dari kasus ini lambda 0 sama dengan 2L. Kemudian untuk persamaan F0-nya berarti sama dengan tadi ya caranya, V per lambda, dengan lambdanya adalah 2L. Kemudian untuk nada atas pertama. Nada atas pertama kita lihat ini gambarnya ya. Ada perut, simpul, perut, simpul, perut. Kita perhatikan di sini ada 3 perut, kemudian ada 2 simpul. Nah, panjang talinya L ternyata membentuk gelombang sebanyak 1 gelombang atau
kita beri lambda 1, yang tadi 0 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa lambda 1-nya sama dengan L, sehingga F1-nya sama dengan V per L. Nah, sepertinya ini sama dengan yang dawai tadi. Coba kita lanjutkan. Ini P, S, P, S, P, S, P. Ada 1, 2, 3, 4 perut. Kemudian ada 3 simpul. Dengan panjang L ini ternyata terbentuk 3/2 lambda. Nah, sehingga lambdanya sama dengan 2/3 L. Sehingga F2-nya kita tahu 3V per 2L. Nah, ternyata sama ya dengan tadi. F0 dibanding F1 dibanding F2 sama dengan V per 2L dibanding 2V per 2L dibanding 3V per 2L. Atau bisa kita tuliskan bahwa F0 banding F1 banding F2 itu sama dengan 1 banding 2 banding 3. Atau sama dengan dawai. Atau boleh kita tulis Fn ini sama dengan N plus 1 kali F0. Masih ingat N-nya tadi apa? Ya, dengan N itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu mulainya dari 0. Dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk sumber bunyi pipa organa tertutup, kita singkat dengan POTT. Contoh bendanya seperti ini, seperti seruling ya. Nah, untuk pipa organa tertutup seperti ini, oke, sulit ya. Ini adalah nada dasar atau F0. Ini dengan panjang L, ternyata terbentuk satu perut dan satu simpul. Nah, dengan panjang L ini ternyata terbentuk 1/4 lambda. Lambda 0-nya sama dengan 4L, sehingga F0-nya sama dengan V per 4L. Kemudian untuk nada atas 1 atau F1, kita lihat di sini ada perut, simpul, perut, simpul. 2 perut, 2 simpul. Dari panjang L ternyata terbentuk 3/4 lambda. Sehingga untuk lambda satunya sama dengan 4/3L. Dari sini kita peroleh bahwa F1-nya 3V per 4L. Kemudian untuk nada atas 2, ini gambarnya. Ada perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul. Jumlah perutnya ada 3, jumlah simpulnya juga ada 3. Dengan panjang L ternyata terbentuk 5/4 lambda, sehingga lambda 2-nya sama dengan 4/5L. Dari sini kita peroleh bahwa F2-nya sama dengan 5V per 4L. Sehingga dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa F0 banding F1 banding F2 sama dengan V per 4L 3V per 4L banding 5V per 4L. Ternyata bisa kita ringkas. Ini bisa kita bandingkan 1/3 banding 5. Ini yang atas ya, karena yang bawah sama. Nah, sedangkan jumlah S-nya itu sama dengan jumlah P-nya. Sama dengan N plus 1. Ini tintanya kok merah terus. Iya, bisa pakai hitam.
Kemudian untuk Fn-nya sama dengan 2N plus 1 V per 4L. Atau Fn-nya sama dengan 2N plus 1 kali F0. Ingat N-nya tadi apa? Adalah bilangan cacah. Ganjil ya. Yang benar adalah cacah, sorry. Yang ini saya hapus. Bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulainya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan energi gelombang. Untuk energi gelombang ini kita ingat kelas 10 dulu ya. Karena ini merupakan hasil dari getaran, maka ada kaitannya dengan getaran, yaitu setengah K A kuadrat. Setengah K itu sama dengan M omega kuadrat A kuadrat. Nah, ini boleh kita tuliskan setengah M dengan omeganya sama dengan 4pi kuadrat F kuadrat A kuadrat. F itu adalah frekuensi ya. Nah, ini boleh kita coret. Ini 2. Sehingga tinggal 2 M pi kuadrat F kuadrat A kuadrat. Kita ingat bahwa mu itu sama dengan M per L, yaitu massa tali dibagi panjang tali, sehingga M-nya sama dengan mu kali L. Dari sini kita peroleh bahwa E sama dengan 2pi kuadrat F kuadrat A kuadrat mu L. Kita ingat bahwa L itu sama dengan jarak ya, sama dengan V kali T, sehingga dari sini bisa kita tuliskan ulang 2pi kuadrat F kuadrat A kita kuadratkan mu, L-nya diganti V kali T. Sepertinya ruwet, tapi kita asik kalau bisa menurunkan ini. Ini adalah energi, satuannya Joule. Kemudian yang ini adalah frekuensi, yang ini adalah amplitudo, kemudian yang ini adalah kecepatan. Ini rumus untuk mencari energi gelombang. Selanjutnya ada daya akustik atau P. P itu power, adalah energi tiap satuan waktu ya. Usaha atau work itu sama dengan energi, sehingga bisa juga kita tuliskan seperti ini. Sehingga E tadi yang pada persamaan sebelumnya 2pi kuadrat F kuadrat A kuadrat mu V kali T dibagi dengan T, coret T-nya, sehingga ketemu daya akustiknya 2pi kuadrat F kuadrat A kuadrat mu V. Untuk daya itu satuannya Joule per sekon atau watt. Selanjutnya intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu didefinisikan sebagai energi gelombang yang jatuh tegak lurus pada suatu bidang tiap satuan luas tiap satuan waktu. Energi gelombang jatuh pada suatu bidang ini ada pada suatu bidang tiap satuan luas tiap satuan waktu. Di energi tiap satuan luas tiap satuan waktu. Sebenarnya rumus itu bisa berasal dari definisi ya.
Ini adalah source powernya atau sumbernya, daya sumbernya. Ketika sumber mengeluarkan bunyi, maka gelombangnya itu sebenarnya berbentuk bola ya. Nah, yang mana dayanya menembus ini bidang ini tegak lurus, makin jauh seperti ini. Nah, intensitasnya yang didengar itu sama dengan energi tiap satuan luas itu A tiap satuan waktu. Ini adalah rumus I. Sedangkan E tadi kita ingat bahwa E itu sama dengan W atau usaha. Maka energi ini bisa W A T. Nah, W per T kecepatan. W per T itu adalah usaha tiap satuan waktu sama dengan daya. Jadi intensitas itu sama dengan daya tiap satuan luas. Nah, ketika luasannya ini, tadi saya ingatkan bahwa muka gelombang dari bunyi ini berbentuk lingkaran ya. Kalau menyebar ke segala arah membentuk bola. Nah, luas permukaan bola dipotong segini itu sama dengan 4 pi r kuadrat. Sehingga dari sini boleh kita tuliskan P sama dengan 4 pi r kuadrat. Dengan I adalah intensitas cahaya, P-nya daya, A-nya adalah luas penampang. Nah, bagaimana kalau ada dua tempat? Bagaimana dengan perbandingan intensitas bunyinya? Kalau ada dua tempat ya tinggal membandingkan saja. Bahwa ini saya uyal-uyalkan di sini aja ya. Kalau ada dua tempat, intensitas bunyi di dua tempat. Maksudnya R-nya, jaraknya itu berbeda. Kalau jaraknya berbeda maka I1 banding I2. Kita perhatikan ini I, kalau sumber bunyinya sama P, maka hanya bergantung pada jaraknya ini. I1 banding I2 sama dengan, ini berbanding terbalik ya, I dengan R-nya, sehingga R2 dibagi R1. Ini disebut dengan hukum kebalikan dari jarak ya, dikuadratkan. I1 banding I2 nya berbanding terbalik, ini hasilnya, dengan R adalah jarak. Jadi kalau makin jauh dari sumber bunyi itu intensitasnya makin kecil, dan sebaliknya, makin dekat maka intensitasnya makin besar. Misal terdengar suatu ledakan bom ya, maka orang yang di dekat itu mendengarkan lebih kencang, intensitasnya lebih tinggi daripada orang yang jauh. Oke, selanjutnya ada taraf intensitas bunyi. Adalah logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang. Rumusnya TI sama dengan 10 log I per I0. Ada intensitas ambang. Intensitas ambang adalah intensitas minimum yang masih bisa didengar manusia, yaitu sebesar 10 pangkat min 11 W per meter persegi. Ini meter persegi ya. Kemudian TI-nya adalah taraf intensitas bunyi itu sendiri. Satuannya dB, ini adalah desibel. Bacanya desibel. Nah, jika ada sumber bunyi yang jumlahnya N atau lebih dari 1, maka rumusnya menjadi TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N. Dengan TI2 adalah taraf intensitas bunyi yang didengar dari jumlah sumber N, ada N bunyi. Kemudian TI1 itu kalau hanya satu sumber. Misalkan ada 100 mesin ya di suatu pabrik, maka rumusnya taraf intensitasnya berapa? Yaitu
taraf intensitas satu mesin itu sendiri ditambah 10 log kali jumlah mesinnya, yaitu 100. Selanjutnya taraf intensitas bunyi jika yang diketahui jaraknya adalah R, TI-nya adalah R. Nah, kalau TI-nya R, maka kita bisa mencarinya. Ingat, untuk mencari TI2 itu sama dengan TI1 ditambah 10 log. Nah, N-nya kita ganti dengan R1 kita kuadratkan. Nah, jadi di fisika kali ini kalian harus tahu rumus logaritma di matematika ya. Kalau ada seperti ini maka pangkat 2-nya turun ke sini. Jadi dikalikan dengan angka 10. 2 log R1 per R2. Nah, boleh juga kita tuliskan TI2 ini TI1. Nah, karena ini kita pengen R2-nya yang di atas, boleh ya. Kalau mau R2-nya di atas, maka di sini jadi min. Oke, itu taraf intensitas bunyi. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Jadi banyak sekali bunyi di sekitar kita yang memang itu tidak bisa kita hindari, dan pasti ada manfaatnya untuk kita yang bisa kita pelajari, ambil hikmahnya, dan jangan sampai kita mendengarkan bunyi-bunyian yang melebihi batas ambang pendengaran kita, karena itu bisa melebihi batas ambang pendengaran, bisa lebih terlalu kencang, itu bisa merusak pendengaran kita, atau kalau terlalu lemah mungkin tidak akan terdengar ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.